Pernah kepikiran nggak sih soal logika di balik larangan menggambarkan sosok Nabi Muhammad? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membedah sebuah kritik yang menarik banget, yang menemukan adanya paradoks dalam aturan ini. Yuk, kita mulai? Kita mulai dengan pertanyaan utamanya, yang jadi kerangka seluruh diskusi kita. Aturan ini kan dibuat untuk memuliakan, tapi jangan-jangan secara nggak sadar malah melakukan hal sebaliknya? Inilah inti dari paradoks yang akan kita gali lebih dalam. Oke, bagian pertama. Kita lihat dulu deh kontradiksi logisnya yang jujur aja. Menarik banget. Jadi, gimana bisa sebuah niat yang baik dari suatu aturan justru malah menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan awalnya? Jadi, intinya tuh gini. Niat di balik larangan ini mulia banget loh, mencegah pengkultusan individu, biar manusia nggak disembah. Tapi, kritik yang muncul bilang, justru dengan melarang penggambarannya, kita seolah-olah ngasih atribut eksklusif Tuhan, yaitu tidak dapat digambarkan ke seorang manusia. Nah, lo paradoks kan? Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam ke kritiknya, penting banget nih buat kita paham dulu, kenapa sih aturan ini ada dari awal? Apa alasan-alasan konvensional di baliknya? Nah, alasan utamanya itu sering pakai argumen yang namanya slippery slope atau lereng licin. Gampangnya gini, ini tuh kayak logika mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada kekhawatiran kalau penggambaran dibolehin, rasa hormat kita pelan-pelan bisa kepleset jadi pemujaan terhadap gambar atau item itu sendiri. Jadi, kalau kita lihat sejarahnya, aturan ini tuh kayak semacam pagar pengaman. Tujuannya ya buat mencegah pemujaan tokoh yang berlebihan, apalagi buat masyarakat yang baru aja pindah dari kepercayaan politeisme. Dan juga biar fokusnya tetap ke ajaran, bukan ke sosok pembawa pesannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih, inti kritiknya. Kita bakal bedah argumen tandingannya satu persatu dari sudut pandang logika murni. Kritiknya ini berangkat dari perbedaan yang super mendasar yang ada di Al-Quran sendiri. Tuhan itu kan laisa kamitslihi syai'un, nggak ada yang serupa dengannya. Jadi ya secara logika aja mustahil digambar. Tapi di sisi lain, Nabi berkali-kali disebut sebagai basyarun mithlukum, manusia biasa kayak kita. Artinya, secara fisik ya bisa aja digambarkan kan? Nah, di sini kita bisa lihat banget perbandingan dua cara pandang yang kontras ini. Yang satu, pandangan fanatik yang tanpa sadar malah ngasih sifat-sifat ketuhanan. Satunya lagi, pandangan objektif yang ngelihat beliau sebagai prototipe manusia yang bisa kita tiru, persis kayak yang digambarkan di Al-Quran. Fenomena ini nih yang melahirkan satu istilah kunci, sakralisasi terselubung. Ini tuh, menurut si pengkritik ya, adalah proses di mana kita, dengan niat baik mau memuliakan, malah tanpa sadar mengangkat status seorang manusia ke level transenden dengan memberinya sifat yang cuma milik Tuhan. Ada analogi yang bagus banget buat ngegambarin ini. Kita sering banget kan dengar argumen kayak, wah, nggak ada aktor yang cukup layak, yang cukup suci buat meranin Nabi. Nah, kritik buat argumen tadi itu gini. Omongan kayak gitu secara nggak langsung bilang kalau zat fisik atau esensi kemanusiaan Nabi itu beda dari kita semua. Dan menurut analisis ini, hal itu justru bertentangan sama deskripsi Al-Quran yang bilang beliau itu manusia biasa seperti kalian. Dan ternyata kalau kita lihat lebih luas lagi, fenomena ini tuh bukan hal baru loh. Menurut sumber kita, ini tuh pola yang berulang dalam sosiologi agama. Dua jalan yang kelihatannya beda banget, tujuannya bisa sama. Perbandingan ini cerdas banget sih. Di satu sisi ada hipervisualisasi, di sisi lain ada hiperabstraksi. Kelihatannya kan berlawanan ya, satunya pakai gambar, satunya anti gambar. Tapi ternyata ujung-ujungnya bisa sama, penuhan atau deifikasi. Coba deh dengerin kutipan ini ngena banget. Satu pihak menjadikannya Tuhan dengan menggambarkannya sebagai Tuhan, pihak lain menjadikannya seperti Tuhan dengan memberinya atribut eksklusif yang hanya dimiliki Tuhan. Intinya, dua-duanya sama-sama menempatkan manusia di luar batas kemanusiaannya. Terus pertanyaannya, dampaknya buat kita apa dong? Nah, di bagian terakhir ini kita bakal fokus ke konsekuensi praktisnya. Abstraksi ini sebenarnya ngebantu atau malah bikin peran Nabi sebagai teladan jadi makin jauh dari kita? Dan ini membawa kita ke konsep terakhir yang nggak kalah penting. Berhala tak kasat mata. Maksudnya apa? Jadi, berhala itu nggak harus selalu patung fisik. Sebuah ide atau konsep yang saking sakralnya sampai nggak boleh dipertanyakan lagi, itu pada dasarnya udah jadi berhala juga.
Terus akibatnya apa? Ya itu tadi, sosok teladan yang harusnya membumi malah jadi mitos yang sempurna dan gak terjangkau. Akhirnya kita jadi lebih nyaman mencintai sebuah bayangan sempurna di kepala kita daripada benar-benar belajar dari perjuangan seorang manusia nyata yang juga punya keterbatasan. Dan ironisnya ya kan, semua ini terjadi padahal Al-Quran sendiri udah jelas banget menekankan sisi kemanusiaan Nabi. Ayat ini yang dipakai sumber kita seolah-olah mendobrak tembok kesucian fisik itu dan bilang lagi, dia tuh manusia biasa sama kayak kalian. Dan kita akan tutup pembahasan ini bukan dengan jawaban pasti, tapi dengan sebuah pertanyaan yang jujur aja provokatif dari analisis ini. Jangan-jangan justru dengan berani memvisualisasikan beliau sebagai manusia yang bisa capek, bisa sedih, bisa berjuang, justru itu cara kita memanusiakan kembali sang teladan, mengembalikannya dari mitos yang jauh di atas sana menjadi contoh nyata yang bisa kita ikuti. Coba deh kita renungkan sama-sama. Kebayang nggak sih apa sebetulnya logika di balik larangan menggambar Nabi Muhammad? Oke, di sini kita bakal bedah sebuah analisis yang menarik banget yang nunjukin ada paradoks tersembunyi di balik aturan ini. Nah, inti analisisnya itu sebenarnya mempertanyakan satu hal yang fundamental banget. Aturan yang niatnya buat menghormati Nabi, jangan-jangan malah tanpa sadar menyamakan beliau dengan Tuhan? Mari kita lihat lebih dalam. Tapi sebelum kita bedah kritik logikanya, penting banget nih buat kita paham dulu, sebenarnya apa sih alasan awal di balik larangan ini? Ternyata alasan utamanya itu buat pencegahan. Jadi ada kekhawatiran yang dalam sosiologi itu disebut lereng licin atau slippery slope. Maksudnya rasa hormat yang berlebihan ke seorang tokoh itu bisa pelan-pelan geser jadi penyembahan. Jadi bisa dibilang larangan ini tuh kayak pagar pengaman gitu. Tujuannya simpel banget, mastiin fokus umat itu tetap ke pesannya, ke ajarannya, bukan ke sosok fisik si pembawa pesan itu sendiri. Oke, kita udah paham nih tujuan baiknya. Nah, justru disinilah letak paradoksnya. Sekarang, yuk kita bedah kritik logika yang diajukan sama sumber ini. Kunci dari argumennya itu ada di perbedaan mendasar yang ditegaskan langsung di dalam Al-Quran. Coba deh perhatiin tabel ini. Di satu sisi ada Tuhan, Allah, dan di sisi lain ada Nabi sebagai Rasul, sebagai manusia. Nah, disinilah letak paradoks utamanya. Aturan larangan penggambaran yang logikanya cuma berlaku buat Tuhan yang emang nggak bisa direpresentasikan, kok malah diterapkan ke seorang manusia? Ini kan jadi rancu logikanya. Fenomena inilah yang sama sumber analisis ini disebut sebagai sakralisasi terselubung. Gampangnya, ini tuh proses pendewaan yang terjadi tanpa kita sadari. Logika sakralisasi terselubung ini ternyata nggak berhenti di gambar doang loh. Ini juga nyambung ke dunia film. Contohnya, argumen yang menolak aktor buat meranin sosok Nabi. Tapi, tunggu dulu. Menurut analisis ini, justru gagasan bahwa Nabi itu terlalu suci buat diperankan, nah itulah inti masalahnya. Karena ini kan secara nggak langsung nganggep kalau substansi fisik Nabi itu beda dari manusia lain. Slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba lihat deh, di kolom kiri, pandangan yang tanpa sadar jadi fanatik ini nganggap Nabi terlalu suci buat digambar. Padahal itu kan sifat Tuhan. Nah, sekarang bandingin sama yang kanan. Pandangan objektif dari Al-Quran justru nekenin kalau beliau itu ya manusia seutuhnya. Dua logika yang benar-benar tabrakan. Dan ternyata ya, fenomena ini tuh bukan sesuatu yang unik. Analisis ini ngelihatnya sebagai bagian dari pola yang lebih besar tentang gimana cara manusia memperlakukan tokoh-tokoh suci dalam agama. Ironisnya, sumber ini nunjukin ada dua jalan yang beda banget, tapi ujung-ujungnya bisa sama. Di satu sisi, ada hipervisualisasi, kayak dalam tradisi Kristen. Di sisi lain, ada hiperabstraksi dalam Islam konvensional. Keduanya, percaya nggak percaya, bisa berujung pada pendewaan. Kutipan ini benar-benar nusuk banget. Satu pihak menjadikannya Tuhan dengan menggambarkannya sebagai Tuhan. Pihak lain menjadikannya seperti Tuhan dengan memberinya atribut eksklusif yang hanya dimiliki Tuhan. Intinya, mau pakai gambar atau tanpa gambar, risikonya tetap sama, pendewaan. Terus, apa dong dampaknya kalau seorang tokoh jadi terlalu abstrak? Apa yang kita korbankan? Menurut sumber ini, ketika seorang tokoh sejarah udah nggak bisa lagi divisualisasikan, dia pelan-pelan berubah dari sosok manusia yang bisa kita jadiin teladan, malah jadi mitos yang abstrak, yang rasanya tuh jauh, nggak terjangkau.
Ini ironis banget karena justru kebalikannya sama semangat Al-Quran itu sendiri. Di Al-Quran kan sering banget ditekankan sisi manusiawi Nabi. Bahkan kesalahan-kesalahannya pun dicatat justru buat nunjukin kalau beliau itu teladan yang bisa kita ikuti. Jadi, poin utamanya di sini, penghormatan yang sejati itu bukan dengan ngejadiin beliau mitos, tapi dengan meneladani jejak langkahnya sebagai manusia. Dan kalau kita mau meneladani, ya kita harus bisa melihat beliau sebagai seorang manusia kan? Nah, ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang menantang segalanya. Mungkinkah visualisasi, misalnya lewat seni atau film, justru bisa jadi cara buat memanusiakan kembali sang panutan dan malah bikin kita lebih dekat sama teladannya? Sebuah pemikiran buat kita renungkan bareng-bareng.